Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa berkumpul seperti biasa, yaitu dalam rangka li'ala li kalimatillah. Tiada lain kita ini hanyalah belajar bersama, yaitu belajar membaca Al-Quran, di mana bacaan kita ini supaya sampai kepada Iqra yang sebenarnya. Dan alhamdulillah melalui panduan atau tuntunan yang tersurat atau tertulis, kita bisa tahu ayat-ayat Allah yang sesungguhnya, yaitu tersirat atau terasa. Karena itu rasakanlah setiap ayat yang dibacakan. Kemudian kita juga tahu bersama bahwa Rohul Kudus, roh itu suci, bukanlah? Ya. Lalu yang kita baca ini tujuannya untuk menemukan roh itu tadi. Karena apa? Surah 42 ayat 52. Ya, surah 42 ayat 52. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad ruh Al-Quran dengan perintah kami. Stop. Sama-sama melihat tulisannya. Melihat tulisannya. Mendengar suaranya. Al-Quran itu apa? Roh. Nah, yang ditulis itu naskahnya roh. Kalau siapa yang kadang mengenal roh, kayak apa hendak berpegang teguh kepada Al-Quran? Ayo kenal roh kada bahanmu. Kan kayak itu. Nah ini roh banyak kisah aja lah. Siapa yang kadang mengenal roh, jauh mengenal diri. Kau mengenal dirimu siapa? Dengan roh jangan tahu. Makanya Al-Quran bukan dongeng. Wal Qur'anu mubin. Quran petunjuk yang nyata. Kalau kada roh kau melihatlah. Kada kalau kau mendengarlah. Kada kalau hari-hari petunjuk terus tuh, kenapa kada diperhatikan? Nah ini roh kalau iya. Nah ini ya. Lalu roh Al-Quran, Rohul Kudus, roh itu suci lah. Tadi hari raya Idul Fitri. Hari Idul Fitri, fitrah artinya suci. Yang mensucikan bubuhanmu itu roh kalau. Nah, jauh dengan yang umum, ini lain umum. Kalau orang tahunya zakat fitrah baras yang untuk orang sugih, orang miskin, setengah miskin, 3/4 miskin, ungol bertahan, ya kan? Kan kemarahan jadinya menegasi. Selamanya kada ada yang tahunnya bukannya. Paling tahun kena zakat fitrah berapa itu aja kan? Kada yang pintarnya kalau gitu. Oh, berarti untuk menemukan kesucian fitrah tadi lah. Terus zakat fitrah, zakat badan tubuh lah. Nah, tubuh kalau coba tahu tubuh ini dari mana? Kalau kada roh jadilah ini. Kenapa kena pahamnya? Nah, itulah. Lalu bagaikan baru lahir ya, kembali ke fitrah yang suci ya kan? Bagus. Al-Quran darilah roh. Bagus. Al-Quran berapa juz? 30 juz. 30 juz kau cari di situ, surah 30. Ayat 30. Kan di situ ada petunjuk semua angkanya. Surah 30 Harum, ayatnya 30. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Iya. Lihat deh, jelas ayatnya. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama, dalam kurung Islam, sesuai fitrah Allah. Fitrah Allah ini yang lurus. Fitrah Allah inilah jalan yang lurus. Yang ditiupkan roh tadi, bernapas bubuhanmu, lihatin napasmu bengkok apa lurus. Kawalah yang kada menghadap itu. Kecuali bernapas di belakang, iya kada? Iya. Wah, tuh. Walaupun di hadapan tapi kada diperhatikan, sama dengan kada menghadap. Lihat ayat. Maka hadapkanlah wajahmu, ya kan? Dengan lurus kepada
agama Islam sesuai fitrah. Nah, fitrahnya itulah jalan tadi. Nah, di sini Bang Yai. Ditiupkan roh itu dalam maknanya. Kenapa? Ditiupkan roh itu rasakan, bukan dipikirkan, rasakan. Ditiupkan roh bernapas ke bubuhanmu. Pertanyaannya, kurang kasih sayang Allah lah. Di situ nah rasakan, ayat itu menunjukkan ke situ. Woi, jangan tahunya nyambut Bismillahirrahmanirrahim, ingkar dengan kasih sayangnya kadar pagat siang dan malam, ya kan? Nah, di sini pengukuhan. Siapa yang berbismillah? Nah, yang merasakan yang berbismillah, yang Bismillahirrahmanirrahimnya kada sanggup dicatat. Kalau yang dicatat, ingati, bila amal itu tadi dicatat pasti akan diperhitungkan. Nah, ini yang kada dicatat tuh yang selamat. Anu banyak catatannya, makin banyak catatannya makin banyak pertanyaan ke Ikam. Ikam kau beramal kah? Hah? Terus apa selama ini Ikam nyambat la haula wala quwata illa billah? Anak berdusta kah? Nah, kan di situ. Hai, tuh. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Jadinya alam semesta termasuk tubuh becongkongan roh jadi, ya kan? Ya. Wah, kita aja ada bantahan-bantah. Ayo kalau Bang ada pendapat, pikir itu amdilah jari oleh ayat. Ini roh tadi lah bagus. Lalu kada berasalah diri Ikam tadi bertamuan dengan roh yang suci tadi. Itu fitrah yang ini namin maksud. Kalau kada roh adalah Ikam. Nah, itulah. Ini Ikam. Iya. Lalu untuk menemukan fitrah suci ini tadi, kenapa Ikam harus disuruh mengenal siapa yang puasa? Ya kada? Kenapa makanya hari raya Idul Fitri ini pasti habis puasa? Nah, cari pulang di Ikam siapa yang kada makan, kada minum. Surah 32 ayat 9. Coba lihat. Kemudian dia menyempurnakannya, ya, dan meniupkan ruh ciptaannya ke dalam tubuhnya. Terus? Dan dia menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati bagimu. Stop. Pendengaran, penglihatan, dan hati bagimu. Lihat ya, ujar kau ujar ayat. Berarti kamu itu pendengaran, penglihatan, dan hati, ya kada? Ya. Pernah makan lah pendengaran, penglihatan, dah pernah makan lah. Hah? Nah, bertamuan orang yang puasa yang kada makan dan minum kan? Lalu tahulah Ikam makan minum ini siapa? Nah, ketika makan dan minum ini kadalah Ikam disuruh bersalawat untuk Nabimu. Ini. Itu nah. Pendengaran, penglihatan, dan hati bagimu. Kamu pendengaran, kamu penglihatan, dan kamu adalah hati. Iya. Apa yang kau dengar, apa yang kau lihat, masa belum beriman hati itu, ya kan? Nah, ini benar tuntunannya. Bila hati kada beriman, maka jiwa yang tersesat. Nah, ini tuntunan ayat ini. Ya, ya kada? Nah, di situ kalau maka ditiupkanlah roh jadi pendengaran, penglihatan, dan hati. Pendengaran, penglihatan, dan hati. Kawalain roh lah. Lalu ini kada mengenal roh jadi apa ini? Jadi apa? Pendengaran ini kan jadi apa? Mungkin kada mengenal roh. Kemana kaina matinya kemana ajarnya, ya kan? Ya. Belum apaan sudah sesat. Padahal kan kena disiksa oleh Allah. Lihat kita tambuk lah. Biasa napi kan baca Bismillahirrahmanirrahim masih berpikir Allah menyiksa. Aduh. Ya, salah siapa? Ya. Tiwas bungul. Jujur lah. Ya. Bila bujur ya kan aja bilanya kadang padahal abang di mana? Ini tuh. Ya tuh lihat pendengaran, penglihatan, dan hati bagimu ini kala. Terus kan ayat itu. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Ya. Sedikit sekali kamu bersyukur. Lalu ayat yang di bawahnya menunjukkan bahwa kesimpulan syukur itu bernapas tuh sebenarnya. Maka yang lainnya umpat tuh. Tapi ketika Ikam bersyukur kepada yang lainnya, maka Ikam berbatas waktu bersyukurnya. Ini bersyukur habis makan. Mungkin makan Bang.
Amun bernapas adalah kada bernapas. Nah, yang mana yang panjang? Yang mana yang kada ada batas? Terus pulang ikam kau makan lampung kada bernapas. Kenapa ikam tersyukuri nang sudah kau kada melihat pohonnya, bernapas pohonnya, ya kada? Coba. Lalu amun bernapas tu di situ andaknya syukur, perlulah ikam lagi nang bacaan. Orang suruh merasakan aja, kau mau ulah pulang. Iyalah. Luar biasa. Berarti siang dan malam kada ada pagar pahalanya. Nah, ini itu jalannya banyak ay. Kembali ke surah 30 tadi, ayat 30. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Fitrah itu. Nah, maka dari itulah, wahai fitrah suci, kudus adalah roh, diri yang suci. Sudahlah diri bubuhanmu adalah roh. Tahu air roh tadi tahu? Iya. Sudahlah diri bubuhanmu itu adalah roh. Ke situ. Kenapa? Karena sebelum ikam sampai kepada makom iman roh ini tadi, manusia pasti bertahan di kafir dan munafik. Lalu yang mana yang kafir di kita? Pikir kita nih, nah pikiran kita nih pak kafir. Coba ketika ditunjuki dengan ayat, kita hanya tahu, salah bang selama ini aku memikirkannya. Pikiran kita nih yang kadang membantah. Maka si pikir ini tadi ini berdampingan dengan persangkaan hati munafik. Nah, yang disuruh perangi orang kafir dan orang munafik adalah kekafiran kita dan kemunafikan kita. Yang diperangi itu si pikir. Kawalah ikam kada berpikir dalam sehari. Kemana aja ikam sorong manusia pasti tanganga. Mana bisa, ya kan? Ya. Terus yang ikam pikirkan apa dan? Dengan pikir tuh ikam sanggup menciptakan apa yang akan terjadi besok lah. Ngapain ikam berpikir? Makanya dengan pikir nih rancang membantah. Seharusnya kan ya Allah, lihati manusia kadang-kadang membantah ke Allah. Seharusnya ujar Allah ikam tuh terima aja kok repot. Ujar gak? Iya. Coba ikam dengan pikir, bersangka tuh hati. Nah, makanya kenapa ilmu itu tajalli pada akal. Ketika ilmu tajalli pada akal, maka akal tadinya kan dia mau pikir. Karena ilmu itu tahu. Biasanya manusia itu kalau berpikir sesuatu yang kada tahu kelak. Iya. Coba kalau ikan belum tahu, pasti ikan berpikir. Nah, yang ikan pikirkan pasti yang kada tahu. Hendak mencari tahu, hendak lakas tahu, pas luput semuaan. Padahal ngapain hendak jual lakas tahu? Coba hendak lakas tahu emang kamu nak kemana? Nah, lalu berdiam ajar Allah, lihat apa yang kulakukan itu petunjuk, kau tahu. Jangan berpikir, karena bila berpikir ikam kan merasa, makanya kenapa ikam disuruh beriman, bukan berpikir. Ya kan? Nah, lalu kenapa aja sulit menghilangkan sangka? Sebenarnya bukan apa, ikam nang sulit memerangi si pikir. Coba ya. Si pikir dia yang sulit diperangi. Si sangka ini umpat si pikir. Timbul sangka, ibu pikir. Coba jangan berpikir. Adalah timbul sangka, ada kan? Nah ini gunanya. Makanya kalau pelajaran umum biasa dituntun sudah kepada bacaan dalamnya. Musahadah. Ini sebenarnya untuk menunjukkan manusia supaya jangan berpikir. Musahadah itu supaya jangan berpikir. Kenapa? Pandangan jahir, tanggapan hati. Tuhuk di tasawuf tuh belajar itu kan. Tapi mungkin pakai itu aja, tetap berpikir. Pandangan jahir, tanggapan hati. Kalau sudah jadi itu semua, pandangan jahir sekalian yang bergerak, tidak bergerak sebiji jarah kalau bukan kehendak Allahu Akbar. Nah, apa yang kau pikirkan lagi? Situ tujuannya. Tapi karena memandang abang hijau, kenapa itu? Berpikir tuh, kenapa itu tuh sudah pikir. Nah ini, maka ketika itu kada merasalah syirik.
Kau anggap adakah perbuatan, adakah gerak selain gerak Allah? Nah, di situ salahnya. Ini. Makanya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama adalah diri. Nah, itu dalam kurung selamat sesuai fitrah. Makanya Pak, hadapkan wajahmu kepada diri yang fitrah. Kada roh lah. Coba Bang Ikem kau lah menghadap lain roh ada nih. Nah, tuh. Kau lain lah. Nah, makanya di sini kemanapun kamu menghadap pas sama wajah Allah, disitulah wajah Allah, wajah Allah. Ini nih. Apa wajah itu? Wajah itu rupa kalau. Nah, rupa. Makanya Muhammad itu sifat. Muhammad itu sifat rupa. Muhammad itu rupa Allah Ta'ala. Kalau kayak itu. Nah, apa? Kujadikan engkau Muhammad daripadaku, kujadikan alam semesta daripadamu. Maka alam semesta ini jadi wujudmu Muhammad Tena. Itu rupaku. Ya tak? Tahu kiblat. Nah, maka bila kemanapun kamu menghadap di situ wajah Allah, maka bila di situ wajah Allah buahnya. Kada paget solat mau. Di mana gelang solat itu? Solat itu sebenarnya di napasmu. Nah, apa lagi? Ayo, solat itu di napasmu. Makanya kenapa Allahu Akbar? Tahunya orang Allahu Allah aja bernapas. Makanya berbalik, wahai yang sudah di dalam tubuh, berdiri ikam keluar Allah. Masuk pulang baru akbar bertamuan takbiratul ihram. Nah, di situ. Makanya rukun Islam tuh pas iritannya. Kenapa pertama tuh harus syahadat? Nah, di syahadat pertama itu baru sholat, baru tahu hakikatnya sholat yang sebenarnya. Ini yang dicari. Baru bertemuan surah Al-Baqarah ayat 238. Surah kedua. Oh, iya Quran loh. Mau kada percaya Quran nih kami kan kayak itu. Dengan Peliharalah semua sholat dan sholat wusta. Stop. Tuh lihat deh. Peliharalah jadinya semua sholat. Nah, kayak apa memelihara? Jangan kau putus. Lu kenapa maka semua sholat? Kalau bukan sholat kada kerja di alam semesta ini. Kau lihat deh. Kada jadi alam semesta ini kalau kada sholat. Makanya adanya alam semesta ini diri sholat. Nah, maka bila berdiri sholat itulah aras singgahsana arse. Kan? Peliharalah semua sholat dan sholat wusta. Makanya semua sholat itu sholat wusta. Nah, lalu aku bertanya, yang 5 waktu ada yang bernama wusta ada? Supaya manusia mencari, ya Allah, kenapa Quran beri petunjuk ada sholat wusta, sedangkan ini nang 5 ini kan ada sholat wusta. Nah, tuh jangan Allah cari. Nah, kalau ke situ jangan tahunya nang 5 aja, si wusta jadi si dusta, ya kan? Padahal kan kau bergeraklah kalau bukan si wusta. Nah, itu buahnya. Makanya bila bergerak kenapa Allahu Akbar? Sholat wusta kalau dah, peliharalah semua sholat dan sholat wusta. Teruskan. Dan dirikanlah sholat karena Allah dengan khusyuk. Nah, kadang kawan diulah-ulah karena Allah. Kadang-kadang kita ini main-main. Lillahi ta'ala. Itu aja bibirmu kan. Kawalah lillahi ta'ala. Kawalah bujur-bujur lillah. Rasakan buahnya. Karena yang mengadili ikam ikam seorang. Bibir boleh mengata lillahi ta'ala. Rasakan hati lil apa? Kau berdusta lah, rasakan. Lil apa? Ya gitu. Pahala bang. Nah, kalau dusta, lil surga. Kawalah kita berdusta dengan rasa ini yang menyiksamu. Makanya hablu minallah, hubungan dengan Allah itu urusanmu pribadi. Orang lain kita kau tahu. Ikan kau berdusta ke orang lain, kau kada bisa berdusta dengan diri yang suci tadi, ya kan? Coba cari yang bujur-bujur. Ikam kada perlu mengata lillah, kawakah lain karena Allah. Nah, itu yang dapat. Ini. Peliharalah semua sholat dan sholat wusta. Dan laksanakanlah sholat karena Allah dengan khusyuk. Karena yang khusyuk itu hanya karena Allah. Bila lain karena Allah, kada akan khusyuk. Nah, bila ikam menemukan kenyataan karena Allah, itu yang khusyuk sebenarnya. Baru ikam tahu, kayak ini kah yang namanya khusyuk. Kada diulah-ulah khusyuk lah. Nah, kenapa? Karena dulu aku pun tuh khusyuk tuh bukan emang ulah.
Behimat mau akan makin nyaring waswisku, ya kan? Nah, sekalinya yang sebenarnya husuk, inya kan ada waswis memang, kan usah dihusuakan, itu memang husuk. Tapi syaratnya lillah, karena Allah tadi. Lalu bila karena Allah kayak apa? Bila karena Allah, panah ikam dulu. Wah kayak itu. Coba Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tiada Tuhan melainkan Dia yang hidup dan berdiri sendiri. Berarti hidup itu tunggal lah. Ya. Kalau hidup itu tunggal, hidup itu Allah lah. Ika mana? Ayo tanya Ika mana? Kayak itu caranya. Ayo kada diulah panah. Ika mana? Mungkin itu. Mungkin ada ilmunya panau. Betul tual. Tahu betul tual? Nah kalau kenapa? Karena ikam ulah. Panah tadi yang diulah panah itu palsu. Nah, cari panah bujuran. Makanya kenapa aku menjadikan khalifah bil ar, khalifah di bumi ini. Adam. Coba siapa yang beri nama Adam dah? Siapa? Adam bapak mamanya kada ada. Coba ada bapak mamanya boleh jadi bertasbih. Nah, Adam itu apa? Karena artinya tiada. Sudah pada akannya tiada. Adam itu tiada, oi, ya kan? Nah, Adam itu tiada. Adam tiada. Ditiupkan roh ke Adam tadi. Bernapas Adam jadi pendengaran, penglihatan dan hati bagi Adam. Bersin Adam dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Lalu Adam melihat tulisan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah di pintu surga. Pemahayal kita mungkin paham hakikatnya. Nah, kenapa kira maka kayak itu di pintu surga? Nah, kalau pintu surga yang mana? Memang bertulisan huruf Arab kah? Kada buahnya. Kalau bukan la ilaha illallah yang terjali menjahir menjadi Muhammad Rasulullah, kada becongkongan Adam lah. Pintu surga mana dicari? Nah, itu. Nah, di sini buahnya. Makanya la ilaha illallah, jahirnya Muhammad Rasulullah, becongkongan Adam tiada nang ada Muhammad. Iya kan? Makanya Adam bertanya tadi. Tuh bertanya supaya Adam mengenal. Adam, kalau mengenal lah. Bila Adam mengenal maka himpunlah di situ. Bertemuannya 24. Siapa Nabi 24? Isa Ruhullah. Coba lihat ibuannya. Kau ingkarilah. Mungkin kada mengenal Isa Ruhullah, mungkin kada mengenal roh. Tahu Muhammad Rasulullah lah. Coba bang. Kau kira dongeng kan 25 Nabi dan Rasul umat sedikitnya. Ujar Allah yang sedikit tuh kan banyak kada tahu, apalagi banyak mulutnya ya dah. Nah ini banyak. Nah itu jalannya. Kan hanya tahu. Berarti mulai Adam beriman kepada Muhammad. Iya. Nah coba ke situ. Nah terus Muhammad ana abul arwah wa Adam abu basar. Nah kalau aku bapak sekalian roh, Adam bapak sekalian tubuh. Nah kayak situnya. Nah maka dua inilah kesimpulan daripada Isra Mi'raj. Makanya subuh itu 2 rakaat aja sholatnya. Simpunnya di situ. Mulai perjalanan waktu maghrib, ya kan? Nah ke situ makanya Adam on Muhammad tadi. Nah jahirnya Adam, imamnya Muhammad, makmumnya malaikat. Nah ke situ. Pertemuan kali aja. Siapa tadi? Isa Rohullah. Al-Quran tadi roh lah. Iya. Rohul Kudus, roh yang suci, kitab suci. Kalau sambatannya. Nah coba lihat ibuannya. Siapa yang berdiri roh suci bekongan? Ayo. Siapa yang bertemu roh itu? Aduh, kenapa kamu udui lagi? Ya kan? Udu itu menemukan siapa yang dibasuh 7 sifat itu. Sifat 7 dibasuh supaya bertemu roh. Aduh, kayak apa ya? Kayak apa? Memang sifat 7 lah ada nih. Kudrat, iradat, ilmu, hayat sama besar kalam. Mau kada roh, kada itulah himpunnya. Kadang membasuh daki kalau wudu. Ya Pak. Kan kalau pang berkulit ada berkulit buatnya. Aduh amun ada kulit ada isi 2 masih. Amun tauhid 1 ada kulit ada isi lah. Kenapa kada dipahami kulit itu adanya isi? Cuma bila ketujuh di kulit kambing. Kambing ketujuh bukan kulit kan? Nah ini. Itu buatnya. Bertemu. Lalu Rasulullah aja pulang. Tadi Muhammad sudah disambat nih. Muhammad ya Rasulullah. Rasulullah itu siapa kan? Rasa Allah.
Nah, di sini aku ingat bujur kesalahanku waktu sekolah dulu. Rasulullah itu pesuruh Allah, bujur kan? Iya. Ya kan? Iya. Lalu menikam padahal Muhammad pesuruh Allah. Aku bertanya, Allah bisa membantu lah. Kada sadar ikam tuh kan menganggap Allah itu ujar Allah Esa pengeramput. Iya. Muhammad pesuruh Allah. Allah perlu bantuan Muhammad berarti. Hanya itu bungul kalau kita pun di situ. Muhammad Rasulullah. Makanya Muhammad itu rasa Allah. Makanya kenali dulu roh baru tahu dengan rasa. Ya kan? Nah, coba. Ikan waktu dilahirkan tubuh tuh ada rasa lah. Ada rasa lah waktu dilahirkan. Mun ada rasa ikan tahu tuh waktu itu lahir kayak apa rasanya. Kadang-kadang lah. Nah, siapa yang jadi rasa di situ? Ya Allah, waktu ikan di dalam parut pakai bernapas kala. Belum Allah kan? Iya aja gitu. Hah? Kenapa kada diperhatikan kayak itu? Tahunya dokter dapat duit. Padahal harusnya bubuhan itu memperhatikan, apa maksudnya ya kan? Lihati bernapas pertama ke anak tuh lahir pasti ho. Baru huwa aja menangis. Nah, amun di kalangan tasawuf lah jadi huwa awal wal akhir kan kayak itu. Padahal memang hu itulah awal. Anak kemana buka? Bukan diulah-ulah. Kalau pengen dikira menyusun kata, ya kan? Iya. Makanya hu. Nah, di situ. Roh lo tadi. Dah ditiupkan roh. Roh sekalian alam dari roh. Muhammad galak. Ya, sekarang yang jadi pertanyaannya Rasulullahnya di mana? Muhammad sudah ya. Rasulullahnya ya dirasa hidup itu. Makanya hidup berdiri sendiri kalau tadi. Kawalain rasa hidup lah itu. Kawalain rasa Allah lah. Nah, kau kira Rasulullah mati kah? Ngalih mudah mun mati. Mun Rasulullah mati kan rasa siapa? Rasa Abu Jahal biar aja. Ya kan? Iya. Nah, ke situ. Lalu sudah nyata Muhammad kalau tadi? Iya. Yang jadi pertanyaannya, hadirlah Muhammad Ikam. Bila hadir Muhammad Ikam, itu Nabi Khidir. Nah, ke situ kan. Makanya kan dimasukkan di 25. Iya. Nabi Khidir itu masuk 25 lah kada ada. Di mana masuknya? Di Ikam. Buka surah 18. Ya. Ayat 65. Lalu mereka berdua bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami. Nah, itu Khidir. Di mana Musa dan Harun hendak bertemu dengan Khidir. Ini. Lalu mereka berdua, Musa dan Harun, bertemu dengan salah seorang hamba di antara hamba-hamba kami. Kan di antara hamba kami ini Khidir ada, kenapa kada kenal? Ini. Teruskan. Yang telah kami berikan rahmat kepadanya dari Stop. sisi kami. Rahmat kelak. Iya. Yang telah kami berikan rahmat kepadanya. Sekarang pertanyaannya, tahu dengan rahmatullah bubuhanmu belum? Kan gitu. Siapakah rahmat itu? Rahmatullah siapa? Muhammad rahmatan lil alamin. Itu roh kelak. Kada berataan dirahmati Allah lah. Dengan rahmatullah makanya wahai pendengaran, penglihatan dan hati, berpulang ke rahmatullah ikam. Bila kada mengenal roh ikam buli kemana? Coba kan? Buli kemana? Nyaman menyambat telah berpulang ke rahmatullah. Nang menyambat tuh kalau ditanyai tahu dengan rahmatullah lah. Amun kada tahu kau nak berpulang kemana? Kau kali karasi, kau kalah. Karasi bang. Kau ain nu paksaan. Coba kemana? Rahmatullah ke mana? Nah, ini telah berpulang ke rahmatullah. Nah, pertanyaannya, bila berpulang ke rahmatullah kayak berpaksaan. Orang kada tahu sih, dasar. Iya. Amun tahu ngapain? Siapa yang mau maksa? Aku bulik seorang, ya kada? Nah, itu. Tuh. Ulang ya itu. Lalu mereka berdua bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami. Ya. Yang telah kami berikan rahmat kepadanya dari sisi kami. Pas rahmat itu di sisi kami hendak kembali kepada jar kita nih kembali ke semoga kita diterima di sisinya aja lah. Iya. Kada tahu dengan rahmatullah, kada tahu dengan sisi kami. Nah. Sisi itu bukan berdampingan. Nah, ini makanya aku contohkan. Kalau samping itu berdampingan. Iya. Kalau sisi, ini nah, kotak rokok surya, sisinya ada berapa? Sisinya itu ya kotak itu sendiri kan? Iya.
Kada dua kan di sisi. Iya. Nah tuh dari sisi kami, makanya anak tahu sisi kami tuh nana. Dengan rahmat kami ya kan. Itu bukan ya. Maka tuntunannya kadang dengan roh Al-Quran. Nah coba mau kada dengan roh Al-Quran. Silahkan nikah aku lawas di huruf Arab nah. Enggak itu aja dah. Sampai kemana? Sampai kemana? Ayo sampai kemana dan? Ikan biar tahu huruf Arab tuh. Tahu kan Abu Jahal, kami harap baca itu. Iya dah. Iya. Yang mana yang dibaca Rasulullah? Huruf Arab kah apa? Rasa roh itu. Nah. Makanya dibaca surat supaya berasa kebubuhan musirat. Kadalah bertemuan awan kalam di situ, ini Allazi alama bil kalam, yang mengajar semua manusia dengan masa kada pernah doon kalam. Pantasan selama ini kada pernah belajar. Nah, nang iyanya kalam di ikam itu yang melajari kalam kadim. Lalu sangguplah ikam taat dengan kalam kadim. Nah ini sangguplah ikam taat. Kau lihat ini lah, Hidir ini kalam kadim. Musa aja kada sanggup. Kenapa? Ikam hendak baik dipandang manusia kada sanggup banyak. Ujar pang tadi lillahi ta'ala, jangan pernah ria anak minta pandang manusia lah. Dah harapan. Oh, okay, Pak. Itu yang akan menghalangi ikam jadi kada taat. Terpisah ikam. Nah itu. Ulangi ya ini. Lalu mereka berdua bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami, Ya. yang telah kami berikan rahmat kepadanya dari sisi kami, Ya. dan yang telah kami ajarkan ilmu kepadanya dari sisi kami. Stop. Tuh buannya. Rahmatan lil alamin. Rahmatullah roh itu tadi. Disitulah pohon ilmu yang sebenarnya, yang nyata dari sisi kami. Ada di kampus kayak Baraman. Orang kampus sekalian kita tanyain apa deh. Kada termasuk di kurikulum. Itu kurikalam. Kalau bang, bagusnya kata-kata Sidin. Kau jangan terpukau oleh kata-katanya. Iya kurikulum lah, itu kurikalam di situ. Memang kalam buahnya. Kada diulah-ulah itu, ya. Iya. Ikan tahu lah kurikulum itu apa? Kurikulum itu sesuatu yang dirancang, yang ditulis berdahulu, biar. Iya. Kalau inya kurikalam, aku pun kada tahu nah anakku sambat. Karena pang dirancang kena wadah predi, ini yang dibuka lain buahnya. Iya sesuai. Nah di situ akhirnya belajar bersama itu nyata. Bukan aku yang melajari kan? Iya. Karena bila aku yang melajari, si pikir melajari ikam. So dia tadi pikir dimusuhi, udah diperangi. Iya, pikir suruh berdiam, merasakan ya lah. Iya. Itu. Pas ya. Dari sisi kami ilmu, dari sisi kami terus kan? Musa berkata kepadanya, bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar? Nah, ini buahnya. Innamal a'malu binniyat. Sesuaikan niat, karena yang akan kau dapat sesuai niatmu. Ilmu yang benar kelak, bukan ilmu yang tingkat tinggi. Karena kisah baharatan kisah ilmu pada sama bungul. Nah ini kenapa? Karena ilmu itu akan terlihat dari kenyataan amal perbuatan bubuhanmu. Kenapa? Kalau ikam nyata kalam Allazi alama bil kalam itu sangat tahu. Munikam pandiran ke orang mengerti lah pandiranmu. Mungkin kan mengerti bubungulan ikam mengarase, ya kan? Iya. Nggak apa lagi. Paling nggak beungah supaya pada orang harat, beungah dapat apa ikam? Kabur ilmu tadi. Kenapa? Tertutup oleh rasa sombongmu, kabur percaya kalam tuh akan tertutup. Jadi kulum gelak. Halus kalau kalam mau kulum. Tuh. Ulangi ya itu. Musa berkata kepadanya, bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar, Ya. yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk. Nah, buannya. Kan tahu dah bacaan dari ayat ini nanya tadi padahkan. Yang jadi petunjuk tuh hanya ilmu yang benar buannya lah. Bila ilmu yang tingkat tinggi itu dan ini itu kadang akan dapat petunjuk. Ilmu yang benar yang jadi petunjuk. Kayak ada. Lalu lagi mencari kadang ilmu yang tingkat tinggi, level ke berapa level juga tuh. Kawalah jadi petunjuk. Karena kawal kan
Nah ini, tuh teruskan ayat itu. Dia menjawab, Iya. sungguh engkau tidak akan sanggup sabar bersamaku. Ini buhannya ay. Kau tidak akan sanggup sabar bersamaku. Kenapa? Kau ayat yang di atasnya tadi ayat berapa nih? Ayat 66. 66. 67. 67 kayak itu tadi yang dibaca. Iya. Musa berkata tadi. Dia Musa berkata 66. 66. Nah, lihat nih ayat berapa itu? 66. Kadang merasa lah Ikam waktu itu membeat diri Ikam untuk belajar. Tuh Musa tuh membeat dirinya untuk belajar onidir kan? Iya. Iya. Iya kan? Bolehkah aku mengikutimu agar engkau Mengajarkan kepadaku ilmu yang benar. nah kadalah beat yang sebenarnya tuh Ikam buannya yang membeat diri Ikam. Makanya yang beat harus belakatan itu ini nanti ulah-ulah aduh nah kayak anak-anak. Berarti nang melajari ini si pikir supaya dapat lakatan. Hah. Rasulullah tuh kan ada besarat itu ini bukannya yang melajari. Itu supaya ada besarat aja banyak nang kada mau ya kan. Tapi malah terbalik. Banyak nang syarat itu ini hakun, harus kain putih segala macam. Bapak. Ngomong kayak itu ayatnya sarah aja nang sarik jadi kita anak patah berapa kamu? Oh. Yang harus kayak itu pendirian Quran tuh ujarku aja siapa kayak itu aja lagi tuh membeat tadi kala. Nah setelah Ikam membeat itu turunkan ke bawah. Iya 67-nya. Dia menjawab, sungguh engkau tidak akan sanggup sabar bersamaku. Itu buhannya ay. Bubuhanmu kada akan sabar umpat majelisku. Bila Ikam kada sabar umpat majelisku, Ikam gugur dengan beat Ikam seorang. Lalu siapa yang mampu bertahan? Ini ada nih banyak kalau guguran. Itu aja sudah apa? Guguran lah. Nah itu inya gugur seorang dengan beatnya nyaman. Kalau kita inya seorang lo nang membatalkan beat itu, inya juga nang olah. Iya. Ngarannya tauhid itu kan kembali kepada dirinya semua. Itu. Dia menjawab, sungguh engkau tidak akan sanggup sabar bersamaku. Kenapa buatnya? Kenapa maka kayak itu? Ingati buannya lah. Ketika Ikam masih dengan pikir kada sabar bersamaku. Nah makanya dilajari ilmu tajalli akal nih nah tajalinya ilmu ya. Dia dilajari ilmu tadi tahu kalau iya. Nah sekarang Ikam jangan menebak apa yang akan dilakukan Allah Ta'ala. Gitu. Amun Ikam menebak apa yang dilakukan Allah Ta'ala, Ikam sangka pulang ya kan? Iya. Nah di situ jadinya kena. Nah makanya Hidir ini nah hadir kelak. Nah coba kata Nabi Hidir siapa yang pandir dah, gitu aja dah. Iya dah. Kalau pang kena Nabi Hidir datang menyerupi, pakar ini menyerupi yang bakal kesurupan. Karena ada pelajaran juga kayak itu. Nah ini yang bilang nang menyurupi orang-orang yang sudah meninggal, nah itu lucu. Ingat kalau pang Datu Arsad kerompayan menyurupi lalu bepandir kan lucu lain. Nah ini kalau Nabi Hidir ada matilah. Ada terdengar matilah. Tapi tahulah on Hidir kan yang tahunya kan. Nang lucu lagi karena bila ada orang pakaian gembel tuh Nabi Hidir, kok dari mana? Orangnya kayak orang gila aja bang duduk tuh yang di perempatan tuh Nabi Hidir apa dulu lah. Yang lucu lagi Nabi Hidir boleh jualan tasbih dari alam sebelah. Pedagang gak ini Nabi Hidir. Akhirnya kan memahami hakikat alazi alama bil kalam. Kayak apa Nabi hadir siapa hadir? Muhammad sudah nyata tapi hadirnya Muhammad di Nabi Hidir. Ayo. Ke situ aja. Kau kira Nabi Hidir dan Muhammad apa? Kawalah nang lain bertahan tuh Muhammad bertahan kalau. Nah sekarang kenapa di Hidir tuh hadir? Nang hadir tuh nang dicari. Allazi alama bil kalam. Makanya dibaca surat supaya berasa sirat. Siapa yang merasakan rasa sirat itu Nabi Hidirnya. Nah kalau ulah-ulah lah. Nah kata kawa sirat aja rasanya aja Rasulullah kalau lain Rasulullah lah
Makanya Rasulullah rasa Quran. Makanya Sidin tuh makanya hafal lagi Quran baikungan gala. Iya. Ini bener ya. Itu. Nyaman nah, mun Qurannya Bu Pandir ada luputnya lah. Ada kan? Nah kayak itu. Dapat jadinya. Teruskan ayat bawahnya. Dan bagaimana engkau akan dapat bersabar atas sesuatu, sedang engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu. Nah inilah majelis ini. Makanya majelis ini berjalan ini supaya Ikam menemukan pengetahuan yang cukup tentang kesabaran tadi. Baru Ikam tahu iyalah itu buka terus yang tanggung biasanya luput dah. Yang tanggung. Boh, kok kayak itu. Ikam belum sampai ke situ ini baca kayak itu. Iya. Ya kan? Nah, ini. Makanya lihat di situ. Ayat 82 aja. Dan adapun dinding rumah itu adalah milik 2 anak yatim di kota itu. Ayat 81 aja berarti. Ya. Kemudian kami menghendaki sekiranya Tuhan mereka menggantinya dengan seorang anak lain yang lebih baik kesuciannya daripada anak itu dan lebih sayang kepada ibu bapaknya. Ya. Itu kan tentang anak itu. Ya, bujur ayat 82 tadi terus. Dan adapun dinding rumah itu adalah milik 2 anak yatim di kota itu, yang di bawahnya tersimpan harta bagi mereka berdua. Stop. Nah, ini bener. Kalau dongeng kan kisah bahari nih. Anak yatim yang dipadakan berdua tadi siapa? Udah ditunjukkannya aja. Musa wan Harun. Iya. Lalu Musa wan Harun itu siapa di Ikam? Ayo coba lihat. Musa wan Harun itu siapa? Musa wan Harun. Coba kau cariin nabi yang ada penerjemah siapa? Yang ada ajudannya kenapa? Musa. Iya. Nah ini Musa wan Harun itu ya akal pikir. Makanya kenapa kitab Taurat tak ketubuh. Nih tubuh nih Taurat. Nah, hati jabur. Kenapa? Maka Isa rohullah itu maka Injil. Kadang roh nila Injil ya. Quran mananya? Kadang hidup bepandir nila. Kenapa? Empat kita tambur. Kayak apa PRT? PRT iman ya kepada kitab na empat. Pada nyata dusta. Kitab yang mana kau iman nih? Hah? Itu. Ya kan? Terus kan? Dan ayahnya seorang yang saleh, maka Tuhanmu menghendaki agar keduanya sampai dewasa. Stop. Dengan Al-Quran, bubuhanmu dilajari untuk dewasa. Dewasa kelak? Ya, merasa kelak? Ya. Karena dewasa itu bukan dihitung dari tuhanya umur. Banyak umur tuha tapi masih kekanakan, belum dewasa, padahal bercucu. Nah, kenapa? Karena hanya orang dewasa yang mengerti hakikat. Kalau kekanakan, inya tahunya syariat. Rasakan ha? Inya tahu gawe, ngerti kada kemana tujuannya kada tahu. Yang penting kan gawe aja, ya kada? Iya. Gawe ha, gawe. Ngalih. Iya. Lalu kekanakan tuh biasanya kalau mulai rumah tuh pondok-pondokan. Nah pas benar, pokoknya bila ikan belum dewasa pasti sholat sholat-sholatan itu ampek, pek. Mululu. Padahal dilajari bila di atas sejadah itu apa gerak? Bila bergerak Allahu Akbar. Bila bergerak, kenapa kau ingkari ini mun kada Allahu Akbar kau bergerak lah? Kenapa? Mun kada Allahu Akbar kau bergerak lah. Ngalih hati buatnya. Nah, mun kada Allahu Akbar kada kau bergerak luar biasa. Kenapa manusia bungul? Itu maka. Pada atas sejadah tuh latihannya ya. Habis itu pelihara sholat tadi. Maksudnya pelihara jangan ampe Allahu Akbar, betul dah. Lalu takbir namanya. Tahu takbir? Takbir itu buatnya bila ikam kada daya upaya lalu bergerak Allahu Akbar. Bila ikam tuh merasa kuat kuasa bisi usaha, ikam nama usaha takabur namanya. Takbir dan takbur coba paham? Apa? Bila ikam nang bergerak takbur takabur aja. Ya kada? Takbir takbur deh. Kata itu seorang kalau yang menunjukkan. Kalau aku yang nyusun, aku ada susunan, ya kan? Kan ada sambung-sambungan, tapi memang itu kan petunjuknya. Nah, ini Al-Quran ini perkata kayak itu. Lalu perkataan yang hari-hari ini kita baca terus. Oh iyalah, dah gila. Ayo, siapa yang tetap berdiri dengan takbirnya,
maka kenyataannya tetap Allahu Akbarnya. Bilanya takabur, itulah yang kada memelihara sholatnya. Halus kalau ayo kayak apa? Halus. Makanya pujian itu sebenarnya menghancurkan iman bubuhanmu. Ayo, tapi biar dipuji orang, untung orang yo muji, asal ikan jangan sombong, selesai, selamat ya lah. Iya. Deh. Makanya Adam tuh tiada, bila adanya kamu dosa, makanya Adam, bila kamu ada sombong namanya lah. Halus ya. Nah, tapi mau ada diri takbir Allahu Akbar, nyaman sudah. Kasih itu. Nah, takbir ini yang memelihara sholat sebenarnya. Nah, di takbir ini sebenarnya mi'raj yang sebenarnya. Coba di takbir itu nama mi'raj sebenarnya. Takbir mana? Allahu Akbar. Pas wahai ho dalam tubuh, berdiri mi'raj ikam. Allah. Mbak Allah, bepuliknya pulang ho, bertemuanlah aja. Nah, kayak ini, bertemuanlah, jangan asal ragap. Muhammad bertemu siapa? Amun bertemu Allah Ta'ala dua berarti. Ya. Makanya ada tiga gayanya enggak itu. Nah, bertemuannya ini Muhammad Rasulullah, rasa Allah tuh bertemu awan pohon rasa. Nah, kayak itu dah. Apalagi apa? Makanya si rasa tuh karena mengambang, si rasa tadi mencari pohonnya di mana. Pohonnya rasa tuh diri yang tunggal, alif jangan itu berdiri alif ya coba. Tuh pas ketemuan situ diamnya di dalam ihramnya, tercengangnya, kada tahu dirinya lagi, kada tahu lagi akan Tuhannya, karena ada dua. Kalau dua kan tahu mana ikam, yang mana Tuhan ikam, maka dua. Nah ini ihram tadi tercengang. Itu dan di ihram itulah yang kada ada huruf, kada ada suara, kada ada bunyi, Allah kada ada lagi itu, Muhammad juga kada ada. Apa ikam? Lalu midan ada kan lucu. Ya. Itu. Nah, itu sebenarnya. Ayat berapa tadi? Ayat 82. Ya, teruskan. Dan keduanya mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Nah, coba buannya. Sudah dewasa, kalau tadi hanya bisa mengeluarkan simpanan tadi. Sebagai rahmat dari Tuhanmu. Kadalah rahmatullah roh itu tersimpan kalau. Mun kada digali, ikam kada tahu roh paling hafal menyambat. Tahu air roh. Nah sekarang namanya menyambat tahu tuh kenal lawan roh. Anu ujar aja pulang pah itu maksudnya pahit. Iya kada. Nah ini bila sudah dikeluarkan rahmat dari Tuhannya tadi, itu maulid. Kayak pernah. Ayo buatnya. Ini peringatan gelak. Maulid itu peringatan. Iya. Karena bila kada lahir Muhammad buatnya nama Mi'raj dikam siapa? Iya. Nah, siapa toh? Lalu Isra Mi'raj kayaknya siapa? Makanya Maulid itu supaya lahir Muhammad. Nah dikeluarkan dulu tadi rahmat tadi. Bila sudah lahir Muhammad, ini itu yang Mi'raj buatnya ikam umpat. Ya dah. Nah, sampai kada talikit rokunan dah madahi. Iya. Ya kan? Nah, jadi peringatan bagi yang lupa kan? Bagus. Nah, sekarang pertanyaannya, bila nyata apa yang kami ingat Nah, peringatan, makanya ada hari-hari besar aja. Hari besar itu hari Allahu Akbar berarti. Ya kan? Ilah hari-hari Allahu Akbar kalah. Kawakah hari kecil mana? Hari besar. Lalu kena hari peringatan yang mana? Yang sama peringatan yang mana? Hari besar. Hari peringatan memperingati Maulid, ya kan? Lahir dan wafatnya Muhammad. Nya lahir Muhammad bejahir becongkongan, wafat di sini. Nih. Apa ya lah? Lahir dan wafatnya lah. Nah lalu ini burak jadinya burak.
Nah ini si burak buat nyai, burak, nggak tahu bu burak. Makanya burak itu kendaraan Muhammad. Coba lihat deh, kendaraan roh tuh kan nih gondrongnya lah. Ini buraknya sangar, itu aja dah. Ya. Ya. Bertubuhkan binatang, berkepalakan manusia. Nah lihat deh. Melihat gambar gini, kuda ya. Harus pada kuda ini. Iya. Ya kan? Iya. Nah, naik itu kalau itu si burak itu dipadahi oleh Jibril. Nah, ini rumusnya sama kita di buhannya. Jibril, burak. Tahukah ikam siapa yang akan menaiki ikam ini? Nah, ikam kendaraan kan? Kada tahu aja Jibril. Jibril kada tahu kalau Jibril ya burak kada tahu. Lalu dipadahilah oleh Jibril, wahai burak, itulah Muhammad yang selama ini kau bersalawat kepadanya. Melapok kita merasa, coba buhannya. Iya. Asli kayak kan nonton peleng si burak nih. Nah coba kan merasa lah itu. Ini lagi si bungol si burak nih, bungol lagi buburak. Iya. Kada tahuan Muhammad kukuriakan nih Allahumma sholli ala Muhammad ya. Lihat bulan puasa tuh deh. Habis bulan puasa ada berbunyi lagi lah. Ya. Bisa lawat kemana kan? Nah pas benar burak bungol yang ada. Iya. Lawas kalau jadi burak bungol deh. Ngol. Untung lain Banjar si anunya Jibrilnya. Itu tahulah siapakah yang akan menaiki ikam ini sebagai kendaraan kan? Iya. Kada tahu jar burak. Lalu jar Jibril, ketahuilah burak. Itulah Muhammad yang selama ini kau bersalawat kepadanya. Lalu menangis nih. Iya. Wah coba menangis itu bercampur buahnya rasa itu sebenarnya. Bercampur rasa bungul iya juga, rasa terharu iya juga. Rasa yang luar biasa di situ bungulnya selama ini aku kukuriak kok kada kenal Muhammad coba lihat ya. Nah lalu di situ bersyukurnya iya juga. Nah di saat Ika merasakan itu bersyukur buannya, di situ Ika bisa keluar banyu mata. Bila menemukan itu rasa syukur kepada Allah. Nang kada kawa Ika ucapkan dengan kata-kata rasa syukur itu nang bisa tertangis si burak nih kayak itu maka. Nah coba. Lalu burak tadi dibawa lah. Burak itu dibawa buatnya. Nah, perjalanan pertamanya itu adalah turunnya di mana? Tempat lahirnya Isa Ruhullah. Pas bujur, berapa rakaat itu maghrib? 3 rakaat. Lihat di benapas ikam ada nang di telinga kah? Di 2 lubang hidung 1 mulut kalau berapa itu hitungannya? Nah, buatnya anak kemana buka? Ulahanku lah itu. Tempat lahirnya Isa Ruhullah tuh lihat di berlapas kenang pahamnya manusia 3 rakaat bahan ya. Kemana lupernya? Lalu pertanyaannya, bisa ikam tinggalkah ini yang 3 rakaat nih? Bisa lah. Kenapa orang bisa tertinggal sholat tuh di mana dapatnya? Amun tertinggal di pasar ambil. Nah ini yang suruh pelihara supaya jadi pendirian sholat ustaz tadi. Pas kalau? Iya. Tuh, mana anak lari? Mana? Kenapa itu pertama? Coba mau kada itu dulu kayak apa? Iya. Adalah jadi pendengaran, penglihatan dan hati kita akan ada kan? Mau kada ditiupkan roh dulu. Makanya turun pertama kenapa di situ? Kalau pan diulah-ulah, turunnya di lain aja. Lalu kayak apa kita? Iya. Sedangkan diuraikan kayak itu aja, mau kada mendapat kisah aja rugi kan? Di situ turunnya lah. Iya. Rasulullah turun di situlah. Coba punya dengari kata-katanya. Rasa Allah turun di situ kalau masa ada berasa? Lete huma. Nah, setelah itu waktu maghrib tadi ke Isya pulang di mana waktu Isya tadi turunnya itu di Bukit Tursina. Bukit Tursina tempat munajatnya Musa, ya kan? Nah, berapa rakaat Isya itu sholatnya? 4 rakaat. Coba lihat ibuannya. Ditiupkan roh tadi jadi pendengaran, penglihatan. 2 telinga, 2 biji mata, 4 itu kalau gasan apa itu? Surah ke-7 ayat 143. Untuk apa pendengaran dan penglihatan itu? Untuk apa? Gitu. Kalau dengan ayat nyata kita hilang kada sia-sia penglihatan dan pendengaran itu. Iya. Dan ketika Musa datang untuk munajat pada waktu yang telah kami tentukan. Stop. 24 jam ini waktu yang ditentukan Allah lah. Ada pernah lebih kurang lah, kada ada lah. Pas lah. Nah, ini munajat terus kalau adalah pendengaran itu istirahat. Kada ada kan?
Itu pangan deh buannya. Munajat buannya. Ya tuh. Ulangi ayat itu. Dan ketika Musa datang untuk munajat pada waktu yang telah kami tentukan, dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya, Musa berkata, Stop. Pendengaran. Itunya. Dengarlah Tuhan berfirman langsung. Nah, kan pahamnya kalau kada diperhatikan ayat. Tuh. Ulangi ayat ini. Kau dengari bujur-bujur. Dan ketika Musa datang untuk munajat pada waktu yang telah kami tentukan, dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya, Musa berkata, Pas buannya. Kalau kada Allah berfirman langsung, kada ada bepandir kawan nih. Bertahan, ya kada? Iya. Habis si suara kah? Pembualan lah. Tuh. Iya. Tuhan berfirman langsung kepadanya, Musa berkata, lihat di Quran. Iya. Nah, lalu tugasnya lagi, pendengaran selama ini dengari siapa ikam? Dengar siapa? Kok kada tahu? Nah, kalau rasakan. Suaraku bagus. Jadi bungolnya pendengaran doh. Wah, ya gitu. Bujur lah. Iya. Itu kalau tuh. Bungongahan pulang. Bagus suara. Aduh, ngek ikam bakal kada kau pandir. Bualan. Ya kada? Coba lihat ibaratnya, nyata. Tuhan berfirman langsung, Musa berkata, nah, ini siapa yang berfirman langsung? Kau lihat di panghidup tuh ada perantara ikam lah. Coba bang. Ujian tadi Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum. Allah tiada Tuhan melainkan Dia yang hidup. Iya. Ada perantara lah. Kalau penghidupnya ada di atas pelapon sana, suaranya ada di ikam, adalah. Ingkar manusia deh. Suara di atas mana? Aku minta carikan ayatnya mana Allah ada di atas langit mana? Iya. Bukan kan ayat berapa? Beda kan? Yang ada malah wa huwa ma'akum aina ma kuntum, Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Yang ada malah kami lebih dekat kepadanya min hablil warid, dari urat leher. Itu nang ada ayatnya. Dari di atas langit ayat mana dibaca? Mohon pemarahan jadinya. Kayaknya pemarahan, tapi melawan ini sana piling kan ini udah mau, ya kan? Orang memadahi baiklah. Iya. Kok bisanya anak bantah, kan lucu, harus coba terima kasih. Tuh, Tuhan berfirman langsung kepadanya, Musa berkata, terus kan? Ya Tuhanku, tampakkanlah dirimu kepadaku agar aku dapat melihat engkau. Stop. Nah ini ayat ini dibaca surat berasa siratnya lah. Adalah rasa bubuhanmu kayak itu, adalah. Tanyain manusia, adalah kayak ini ayat. Nah, ikam ada penglihatan kalau adalah penglihatan untuk melihat Allah Taala, adalah. Iya. Amun kada Pak, sahadatmu ke sana Pak. Ucap. Nah, kalau salah siapa? Iya. Bersahadat ngaku bersaksi kada? Iya. Melihatlah dah. Belum. Gimana siapa nang salah? Si orang. Yang penting bila sudah itu kita waktu nikah aja pulang. Dituntun as kayak itu ya. Nah itu ya, makanya kenyataan ini ialah hanya orang dewasa yang mau mencari kebenaran. Tapi kalau kekanakan yang penting kan umpatan bujur kada. Nah itu dibawa bubuhanmu supaya dewasa, supaya jangan umpat kekanakan yang penting bisa hadat aja sudah. Padahal kada siapa juga kesan ikam juga kada kesan orang lain enggak. Iya. Padahal apa ya? Bila ikam bersahadat cuma pengakuan bibir, ucapanmu tuh yang nempeleng ikam itu aja. Ikam semalam nyambat apa? Pan saya bersaksi, menyaksikanlah keadapan. Ini ngol, gitu dah. Ya? Lalu mau ikam kada menyaksikan sholat ke mana menghadap matahari tenggelam, tambuk pulang, mana anak-anaknya. Iya. Jadi sahadat sholat, habis sholat tadi puasa lah. Puasa ngapa diulah? Pan kehausan kelaparan. Nah ikan bisa lawat kayak apa? Malam aja kuriakan. Dapat apa? Maka ikan disuruh bersalawat nena untuk nabimu. Allah aja dan malaikat bersalawat. Kalau tuh bernapas tuh nih tubuh nih salawat Allah malaikat. Hendak kemana buka? Mau. Makanya dilajari orang yang beriman. Ikan kalau bujur beriman bersalawat untuk nabimu. Pas bilanya kehausan diminumi. Amun ikan siksa ini jalim ikan kayak ada. Tahu mana luputnya coba pilu. Nah itu lalu setelah bersalawat tadi disalawat intinya tadi di situ nang dicari diri yang puasa.
Yang mana gerang yang kada makan kada minum. Amun ikam di tubuh buannya ikam kada akan kenal dengan diri. Tahunya kan menunaikan kewajiban, perintah. Nah, merintah siapa? Ada tahu juga. Coba lihat coba. Han, dapat apa? Kayak pas hari raya kuriak mau Allahu Akbar hari kemenangan. Bila perang, bila menang dengan siapa? Menang siapa? Menang siapa? Perang aja kada. Tapi orang yang berjihad fisabilillah, orang yang berjuang untuk menemukan wujud Allah Ta'ala, nah itu. Nah, lalu bilanya bertamu on Allah nang hidup berdiri sendiri, mati syahid. Kalau lupa mencari apa mati syahid. Nah, lu berperang ke luar negeri, bupungulan orang sana tertawa, gitu sana pekam aja ya. Apa senjata aku bawa ketekan mereka, ketek burung mereka itu. Ayo banyak. Nah, tuh jihad. Lalu mati syahid kan usah dihandaki mati syahid itu. Mati syahid itu apa gelang syahid? Nah, syahid itu menyaksikan kan? Coba bila menyaksikan Allah tuh ya salah. Kawan yang lain lah menyaksikan Allah. Kita jadi kawan yang lain lah. Bila kena kawan yang lain menyaksikan berarti menyaksikan Allah tuh Allah juga lah. Mati ikam lah. Mati syahid kan, aduh ya itu ibu nuh akuanmu tuh ya lah. Mati syahid. Makanya perangnya tuh Allahu Akbar gelak. Nah sekarang ikam modal Allahu Akbar apa isinya? Tahu aja kada ilmunya. Kuriak wara. Nah coba ikam rasakan bila Allahu Akbar diri ikam kada mati syahid lah sudah. Allahu Akbar tuh mati syahid. Ayo gama ini. Itu dicari. Ternyata perjuangan selama ini. Makanya turun ke majelisku nih asli kayak turun berperang. Kenapa? Halangannya banyak. Ikan aja. Nah, itu banyak halangannya. Kenapa? Apabila pikir ikam yang timbul, kau akan membantahku. Lalu bila ikam membantahku, ikam yang membantah tadi yang bawa ikam kulir turun. Jaka itu pelajarannya aja. Masa kayak itu? Belum ikam melihat lagi masa kayak itu udah pernah kan luput. Kayak apa nih? Susah kalian ya udah. Itu. Memang itu yang diperangi oleh ayat nih lah. Luar biasa. Persangkaan nih yang kita perangi. Karena sangka itulah waswisu fi sudurinas. Bisikan setan duyam sa persangkaanmu. Coba. Kan? Hendak menghilangkan sangka, ada bisa pikir masih berbunyi. Ada bisa. Nah, ini. Makanya orang kafir, orang munafik itu. Kada akan nyata rasa iman namun itu berbunyi buannya. Kau kada akan nyata rasa iman bila akal pikirmu berbunyi, persangkaan hatimu berbunyi, kada akan nyata rasa iman. Kenapa? Karena rasa iman itu ini kita kayaknya dulu inilah. Nih kita buliki kena ya. Di surah 10 ayat 62. Nah kan ketika timbul itu harus kubaca, mun kada lewat. Jangan berpikir. Surah 10 ayat 62. Ingatlah wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Pas itu buatnya. Lihat nih. Ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tuh Quran madah kan. Jadi wali Allah tuh yang kadang punya rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Di hati kelandak ya. Ini kada manusia menafsirkan bila nang kada makan nasi wali. Dari mana rumusnya? Mana? Nah ini kan karena orang tuh jangan tapi mau bergaul lagi pokoknya mau kita datang nih kada baudu dulu situ sidin kada mau melihat aja suci benar sidin tuh dari mana rumusnya kan lucu sebenarnya itu kan wali sana sebenarnya ayat ini ayat ikam kah atau ayat orang Quran kan beritaan kita pedoman berarti setiap ayat itu di kita andaknya kenapa kada paham. Wali Allah. Nah makanya wali itu supaya jangan orang lain wali. Mun orang lain wali kamu waluh kah? Iya. Apalagi kamu minta berkah ke wali kuburannya aja pulang bungkulnya. Nah ini kan kada ingkar lah dengan berkahnya yang nyata.
itu adalah Nabi Muhammad pelajari gitu. Kada depan tahu kada ada aku sumber untungnya rasanya. Ya kada? Iya. Nah, tuh. Ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahjanun. Dan ingatlah, wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Siapa wali Allah? Ayat bawahnya. Itu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Nah, buhannya di makam takwa ini yang utama. Kenapa? Bubuhanmu ketika ditunjukkan dapat rasanya, rasa iman gerak. Iya. Tapi bila kamu kada bertakwa, hilang rasa itu nah. Iya. Hilang anu jam mun di majelis aja tenang aja. Mbak itu bulik minggu ini galau pulang. Nah, kan kada dipelihara karena kada ditakwa. Coba, nah. Iya. Lalu lihat ini setiap kata itu bilanya kada dapat rasanya, pasti bertanya kan? Coba, wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka. Itu yang jadi pertanyaannya, kenapa? Itu harus dirasakan dulu, kenapa? Karena aku lawas dulu itu tahu kisah aja. Kenapa lah wali Allah itu kada ada rasa takut pada mereka? Karena kalau Allah itu esa, hidup itu esa kalau yang bergerak di alam semesta nih ya, adalah hidup yang lain. Takutan apa ikam? Pertanyaannya takutan apa ikam? Nanti hantaknya dah. Takutan apa ikam? Pasti kamu anggap ada gerak selain gerak Allah. Kada sadar sirik lah. Pilu lah. Nah coba. Nah itu. Kada ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Ikam sedih lah. Harus khawatir galau segala macam. Kalau Allah nang hidup itu tunggal itu, nyatanya hidup ikam itu nang pengasih penyayang tuh lah. Ikam gair apa? Gair apa? Takutan apa? Lihat ya. Amun takutan juga kan sangka kalau mau lah tadi. Makanya itu setan tuh dia membisikkan ke dalam dada, ini menakut-nakuti. Ayolah, ikam disiksa. Berbalik kalau dengan Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Nah, sekarang ucapan ikam tadi kan berasa jadinya nang berasa malah bisikan setan. Nih, ada pilu lah. Tuh. Yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Di takwa itulah baru aku melihat bubuhanmu ada pendirian. Ingat itu. Karena setiap dipadahkan ini kan merasakan bang, ilah bernapas nih ditiupkan, inilah kasih sayang Allah lah ya. Ikam berapa hari sanggup mempertahankan rasa kasih sayang Allah tuh? Bujur-bujur, manetinya. Kau kira mudah kayak itu? Bernapas nih kasih sayang Allah lah. Siapa ikam sanggup mempertahankannya dengan takwa? Ketika ditimpa kesusahan, ikam masih tetaplah dalam kasih sayang Allah. Iya. Nah coba lihat nyaman menyambat kelak. Nah itu benar. Mempertahankan ya. Ini sakit sedikit sudah. Aduh ya Allah, kenapa kau timpakan musibah pulang? Kayak apa ikan lepas? Nah nyaman lah. Yang biasanya nih banyak iwak dapat nih kenapa sedikit nih angin pang. Lihat ya Allah mana ke angin. Mau kan marahi kan parak bang ya kalau angin kemarahan angin. Iya. Nah coba. Angin itu siapa yang bergerak tuh siapa yang menggerakkan? Ya punya. Wah nih utara bertiup. Iya sembarangnya yang bertiup utara selatan timur barat. Iya. Kayak itu caranya. Ya dah. Ini itu luar biasa sebenarnya, makanya hentakannya di sini harus kuku. Kenapa? Karena tihang tuh semakin besar tihang tuh harus semakin besar tumpukannya. Nah makanya ikam sesuai. Lagi baru-baru tuh tihangmu halus. Amun tumpuk behimat kayaknya nyata patahan bubuhanmu. Semakin besar ganal sudah godamnya. Tapi bilanya semakin besar ganal godamnya, kada gawat tunjuk lagi sudah tihang itu. Ya. Ini berdiri itu ya kada. Bos idin pemarahan, kayak pemarahan orang numbuk tuh lah. Mau suruh tumpuk seorang pak. Nah, ya dah. Ke situ kan ya. Teruskan ayat itu bawahnya. Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Titik.
ya kan? Iya. Ayo, orang yang kadang punya rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati, dunia akhirat gembira. Nah ini Nana, suratnya yang mana aku bacakan, dengar kalau ya, rasanya tuh dapatlah berita gembira. Nah, gembiranya ini, ini makanya ikanlah dalam kehidupan dunia ini. Bila kada merasakan, kau akan kada dapat hikmah. Tapi bila memikirkan, pasti Allah salah terus Allah kayak seorang pemintarnya, ya kan? Tapi bila mau merasakan, tahu tuh ikam, kayak ini aja, yang nyaman aja. Orang kalau sehat gembira lah. Ikam tahulah nikmat sehat, mungkin tahu sakit. Nah, kawalah sehat anu sakit mu tetap gembira. Nah, ini maksudnya. Ilah, coba pahami. Nah, ini yang dikatakan oleh Rasulullah. Ini ujar Fatimah, wahai abahku, kenapa pian ini kekasih Allah bisa garing, bisa sakit? Lalu Jasidin, aku ini kan manusia seperti kamu, bisa garing, bisa sakit. Cuma bedanya, kau perhatikan di bedanya. Apa bedanya? Bedanya itu ketika aku sakit ini, aku merasakan nikmat yang gak ada aku rasakan di saat sehat. Luar biasa. Berarti kalau ini disakit itu dapat rasa nikmat yang gak ada ditemukan di sehat. Berarti sehat dan sakitnya nikmat gak? Pas buahnya. Coba bang. Ini hebat. Yang maulah ikam tersiksa di waktu sakit karena ikam hendak sembuh. Jujur? Iya. Kada bisa menerima. Kada nerima lah. Iya. Hendaklah sembuh lah. Nah, tuh. Karena situ ada pikir ikam, on sangka ikam nang berdiri, nang mengguncang ikam daripada keimanan tadi gugur kan? Nah, lalu kalau bicara mah siapa tahu ada hikmahnya di saat sakit ini gugur segala dosa. Di mana dapat gugur segala dosa, bisa menambahi dosa. Udah garing, berburuk sangka dengan Allah ya apa, gugur dosa. Gugur gak ikam murai dosanya ya kan? Nah ini luar biasa kalau. Makanya dalam kehidupan dunia kau rasakan aja, susah senang itu sebenarnya melajari ikam untuk tegar. Ya Pak. Dan ikam mulai umur berapa merengge? Mulai umur 30 sampai ini umur berapa? 48. Berapa tahun tuh? 18. Berat lah merengge itu. Rasa berat lah. Nyaman lah. Tuh paham lah maksudnya. Kalau orang yang kada bisa merengge, dibawa merengge, bebannya luar biasa. Tapi kan nikmat aja lah. Itu buahnya kehidupan dunia ini melajarimu untuk tegar. Jadi apapun itu iyalah nikmat. Iya, nah itu buahnya. Padahal manusia itu dilajari dengan hidup susah tuh supaya tahu hakikat nikmat tadi. Jangan susah senang nikmatnya hilang. Kaya miskin itu sebenarnya kisahnya. Kenapa ikan di situ? Coba lahir ke bawah harta lah. Yang miskin siapa? Yang kaya siapa? Dada kan? Ayo. Napa ikam terkecoh sandiwara kehidupan dunia. Pas kala pas bungo jadinya apabila bersyukur. Kayaknya nunggu sugih baru bersyukur. Sampai mati kada sugih. Rasakan nak? Kenapa ikam bisa sandiwara itu buannya? Nah, lalu ikam tahulah siapa orang yang kaya, sebenar-benarnya kaya. Orang yang pandai bersyukur kan? Nah, mungkin ada ilmunya kau syukur apa? Lalu pulang temukan bang bujur kaya lah dengan syukur. Nah ini karena bila cuma pandiran kau buahnya kau kada yakin. Jangankan orang lain, aku gini kada yakin, namun cuma panderan. Coba kita lihat. Makanya Quran menunjuknya nyata terus lah. Rasakan buahnya. Kembali ke surah 32 ayat 9. Kemudian dia menyempurnakannya dan meniupkan ruh ciptaannya ke dalam tubuhnya. Terus? Dan dia menjadikan pendengaran, penglihatan dan hati bagimu. Ya. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Pas.
Kenapa ayat ini menjelaskan tentang syukur? Karena kemudian dia menyempurnakan sekalian bentuk dan meniupkan ruhnya ke dalam tubuhnya. Yang ditiupkan ruh itu sebenarnya rahmat dan nikmat Allah yang sesungguhnya. Lalu jadilah pendengaran, penglihatan dan hati bubuhanmu. Lalu pendengaran, penglihatan dan hati kada mengenal dengan ditiupkan roh tadi kada tahu ya kala. Merasa bernapas seorang ya lah. Merasa hidup lah. Beban. Nah kan punggul kala. Ya benar punggul. Ini. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Artinya sedikit sekali kamu bersyukur itu yang pertama dulu. Kayak apapun ikan mengucap alhamdulillahirabbil alamin tetap sedikit. Yang kedua pulang, sedikit sekali kamu bersyukur, sebenarnya yang kau syukuri ada perlu banyak. Tapi semuanya. Ada perlu banyak. Tuh bernapas saja yang kau syukuri, habis menikmat yang lainnya terkumpul. Ya kan? Nah, situ. Lalu bila sudah dapat pendirian Allah itu tadi, aku bertanya, ada lebih kaya daripada itulah? Ada lebih kaya lah daripada napasmu tuh. Coba bang, ada lah. Nyamannya ditunjukkan. Apalah artinya jar mobil mewah, rumah bertingkat banyak gini ya kan? Enak sampai ke situ lah. Udah apa kan? Ya. Lalu mau nikah kada bernapas lagi jadi apa sebuah itu? Syukurmu di mana? Banyak tahu menyambar tapi itu kada dijadikan pendirian syukur sebenarnya. Padahal itu syukur. Nah, bila itu berdiri syukur, pertahankan. Kenapa? Maulah ikam tukar imanmu dengan harta dunia. Itu nah ianya. Ayo, anak tukar dengan harta kah iman? Tuh. Kenapa? Dunia on isinya nih, kisahnya aja kada akan ada, mungkin Allah nggak ada. Ya kada? Itu kalau paling kaya. Tuh, makanya Muhammad itu rahmatan lil alamin. Maka Muhammad yang berdiri situ. Muhammad tuh raja dunia akhirat. Nih dunia nih isinya Muhammad, ya kada? Tuh, makanya itu banyak. Kada ada orang lebih kaya pada Muhammad nah. Nah. Ayo Pak, asal di situ. Yang maulah kada bersyukur tuh rasa kurang hati aja gem. Ya kan? Mira. Tuh. Lalu aku berpikir. Nah, kada si pikir lah maulah. Harusnya kan aku dapatnya seini, ternyata lain. Kecewa ya kan. Tapi syukur juga pang. Jangan pakai pang syukurnya. Syukur daripada padahal ikan bersyukur itu kan kesan orang lain, jadi kan usah pakai pang, ya kan? Ini supaya hendak menipu malaikat kisahnya. Padahal kan bersyukurnya, anu syukur juga pang. Iya malaikat pakai kesan kami, kesanmu ya. Nah, syukur itu tadi. Di situ kan ya, baru nyata pendirian bubuhanmu Al-Quran. Gak ada mudah. Pendirian Al-Quran itu gak ada mudah. Kenapa? Mau waswisnya dunia isinya. Nah, pendirian Quran ini hanya jadi akidah, baru nyata pendirian takbiratul ihram. Nah, saling menyambung aja. Ya, Pak. Kembali kita di surah berapa tadi? Surah ke-7 ayat 143. Sesuai kalau tadi? Kita membulik lagi. Ya itu. Dan ketika Musa datang untuk munajat pada waktu yang telah kami tentukan, ya. Dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya. Ya. Musa berkata, ya Tuhanku, tampakkanlah dirimu kepadaku agar aku dapat melihat engkau. Ya. Allah berfirman, mati. Oh iya. Ini baterainya tadi kumut-kumut sudah. Ya. Allah berfirman, engkau tidak akan sanggup melihatku. Namun lihatlah ke gunung itu. Jika ia tetap di tempatnya sebagai sedia kala, niscaya engkau dapat melihatku. Terus? Maka ketika Tuhan yang menampakkan keagungannya kepada gunung itu. Stop. Nah, keagungannya dalam kurung. Yeah. Nah, ini bukannya lah. Makanya selalu. Tadi tuh perkataan Musa, tampakkanlah dirimu kan. Iya. Nah, itu kan akan luput. Ya, makanya keagungan itu di dalam kurung supaya ini sih pikir aja tuh anu supaya manusia ini kada ada yang hendak melihat Allah Ta'ala. Iya. Karena kalau hendak melihat Allah Ta'ala pulang kada ada ujian yang bisa menunjukkan. Iya. Coba mau anak ikam tanya, "Bah, aku nak melihat Allah Ta'ala," kira-kira ikam jawab akan kayak apa?
Nah, Iya. ke situ kan. Iya. Nah, makanya keagungannya dalam kurung Iya. menampakkan keagungannya, padahal ketika Allah menampakkan wujudnya terus Kepada gunung itu, ya. gunung itu hancur luluh dan Musa pun jatuh pingsan. Stop. Maksudnya gunung itu hancur luluh, apapun bentuk di alam semesta ini, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Segala sesuatu dari Allah. Kalau segala sesuatu dari Allah, kawal lain wujud Allah adalah. Nah, kenapa manusia memikir ke lain? Bapak. Segala sesuatu dari Allah. Lalu ada wujud yang lain. Nih, pintar apa kada? Iya. Aduh, hai lucu. Kalau segala sesuatu dari Allah, berarti wujud siapa? Nah, maka ketika Allah menampakkan dirinya pada gunung itu, Musa ajar Allah, kau lihati wujud gunung tuh, wujudku apa lain? Mau itu aja dah. Wujudku apa lain? Hancur kalau gunung. Nah, itu maksudnya. Iyalah, nah orang Musa ada yang menghancurkan dunia nih, barunya tahu akhirat. Makanya kalau masih pandanganmu ada dunia, berarti belum tahu akhirat. Bila ikam nyata akhirat, maka dunia ini cocok majas bayang-bayang akhirat. Nah, apa? Itu. Gila ngapa kumpet di sandiwaranya kisah wara ya kelak. Tapi ikam di kenyataannya nyaman kelak. Aduh. Itu. Lalu ketika Tuhannya menampakkan dirinya, terus gunung itu hancur luluh dan Musa pun jatuh pingsan. Pas buat Jai. Nah, ini bahasa pingsan. Ditiupkan roh bernapas kalau tubuh. Jadi apa tadi? 3 macam aja. Pendengaran, penglihatan, dan hati bagimu. Ya. Nah, sekarang orang pingsan tuh telinganya dengarlah. Kada. Nah, sekarang kita cari nang mendengar nih pendengaran apa telinga? Pendengaran. Berarti telinga tuh selawasan kena mendengar. Iya. Pas bukannya ini pelajarannya nang maudu tuh nang memulas telinga habang tuh kenapa kada paham-paham. Iya. Nih dibasuh jar. Lah maksudnya bukan telinga nang mendengar tapi pendengaran. Iya. Bagus. Nah, basuh mata. Ayo nang melihat tuh penglihatan apa mata? Penglihatan. Ya. Nah, lalu merasa lagi pingsan. Merasa lagi pingsan. Bila merasa kan pingsan lah, itu aja sudah. Iya Pak, orang pingsan dan merasa lah. Bagusnya, makanya aku bertanya, merasa lah pingsan? Kadang lah, pingsan bujuran kan? Nah, kawalah diulah-ulah, aku nak pura-pura pingsan, kena kawa kan? Dipingsanakan juga kada kawa, tapi kawalah ikam kada pingsan. Nah, kayak itu caranya. Ya, anak kayak apa? Anak kayak apa? Ini. Lihat sirat Quran, rasa Quran tuh asli kan kau dipikirakan, tapi inya malah nunjukakan. Ayo pikir, kayak apa ikam nak menemukan, kada merasakan kada tetamu ikam ya kada. Nah, pingsanlah Musa. Teruskan. Setelah Musa sadar, dia berkata, Maha suci engkau. Stop. Nah, bila sudah nyata kayak itu, baru bubuhanmu sadar. Sebelum ikam tahu hakikat pingsan, sadarlah bubuhanmu bahwa biji mata kada melihat. Sadarlah. Nah, coba mungkin ditunjukkan Quran. Kada sadar belawasan ke apa anak-anak. Anu sadar bana sadar dari mana? Anu ngaran Sadaruddin pak sudah nama warai Sadaruddin ya kan? Ini. Nah, coba. Lalu sadar tadi kan diulah-ulah lah. Nah, mungkin ada di jalan ya. Karena kau disadarkan buatnya tatap ikam di dalam sangka. Ya ada. Lalu apa semua ini? Amun inya nang melihat lain biji mata buatnya lah. Nang melihat adalah penglihatan. Nang mencabut di biji mata siapa? Apa nang dicabutnya di situ? Kena jadi ini dikembalikan ke Allah. Kayak apa menjulung? Menjulung nggak mana? Hah? Iya. Anu dipinjami, jar Allah lihat sirik benar tambuk. Bila aku minjami. Iya. Nah, itu mengembalikan mantar kemana? Kada tahu paman pungul kemana? Anak pada kada. Yang melihat penglihatan lah, bukan biji mata. Iya. Pas. Orang pingsan biji matanya ada ya lah. Iya. Tapi kan melihat lah. Ada. Nah, ayo. Kada pingsan lah. Baru ikam sadar pingsan tadi lah. Nah makanya setelah Musa sadar kembali, nah pingsan dulu kalau baru sadar. Ulangi, setelah Musa sadar, dia berkata, coba.
Maka ketika Tuhannya menampakkan dirinya kepada gunung itu, Ya. gunung itu hancur luluh dan Musa pun jatuh pingsan. Ya, terus? Setelah Musa sadar, dia berkata, Maha suci Engkau. Stop. Coba bukannya. Kenapa harus subhanaka? Kita jangan belajar bahasanya. Ini subhanallah ini sudah tuhokal amalan. Subhanallah, subhanallah, kelajuan, banlos, ya kan? Kada nyata-nyata juga Maha suci Allah. Subhanaka, Maha suci Engkau. Siapa yang dipadahkan Musa suci tadi? Kada pendengaran dan penglihatan lah. Nah ini pendengaran dan penglihatan tuh yang suci. Coba lihat bujur-bujur. Pendengaran dengan penglihatan itu suci buahnya. Dia tidak memerlukan telinga. Ya, bujur kada? Adalah pendengaran perlu telinga, tetap dengar lah. Nah, cuma kenapa harus tajli pada telinga untuk dikenal? Untuk dikenal. Ya Pak. Tajli pula penglihatan pada mata. Nah, untuk dikenal. Padahal Bapak jam mungkin penglihatan batinmu lebih terang. Bujur kada? Enggak itu maka. Nah, coba penglihatan jahir. Habis tertutup warna. Ya kada? Iya jegin. Subhanaka, Maha suci Engkau, ya kan? Iya. Bagus, terus kan? Dan aku bertobat kepada Engkau. Stop. Dan aku bertobat. Tobat dia terganti kepada Engkau. Kawalah aku lain Engkau. Kawakah? Gitu dah, kawal. Alhamdulillah. Nah itu aja. Kenapa aku alhamdulillah? Kau kira gampang kah tobat itu? Iya. Itu tobat nasuha. Untuk tobat sambal banyak kai. Ini tobat nasuha ini Aku bertobat kepada Engkau. Maka tahu tuh aku ikam mana sudah. Aku ikam mana buatnya. Aku ikam nang bertelinga kah masih. Nah itu nang kenal diri itu. Aku ikam nang berbiji mata kah masih. Lebih sempurna penglihatan itu daripada biji mata, bujur gak? Nah lalu kenapa harus ada biji mata? Untuk dikenal. Itu dah. Ya dah. Makanya suci itu kenapa harus dibasuhi? Nah, kada suci lah itu tadi. Dibasuh tadi. Nah, itu maknanya dibasuh. Kada akan suci bubuhanmu bila kada roh ada. Karena roh mensucikan buan jai. Itu makanya yang mensucikan itu harus yang suci kan? Pas. Coba mau kada mengenal. Suci dari mana? Air Nur Muhammad. Apa air Nur Muhammad? Yang mana airnya Nur Muhammad itu? Yang mana airnya? Pada banyu. Iya kan? Iya. Air sir. Nah rasa kasih sayangnya itu yang basuh. Ya. Coba mun seikongan nih berasa kasih sayang Allah. Mana dosaku? Mana ajab? Nah. Coba. Tuh air Nur Muhammad tuh. Enggak ada mahayal lagi lah. Lalu pengen cari airnya, sumbernya di mana? Ya apa aja? Itu jalannya memang bilanya ditenggelam di dalam ayat itu bunyi terus ya. Sampai hubungan nyata gitu. Sudah aku bertobat kepada Engkau, teruskan. Dan aku adalah orang yang pertama-tama beriman. Stop. Rasakan. Tahu dengan iman sudah. Dirinya pendengaran, penglihatan dan hati itu iman buatnya. Itu iman. Oh ilah. Nah, itu si iman tuh. Si iman tuh. Yang melihat tadi bukan biji mata aja, tapi penglihatan. Makanya itu disuruh beriman si penglihatan tadi. Beriman dengan hidup itu. Ayo ada hidup adalah penglihatan. Nah, itu iman. Sebenarnya. Baru pertama-tama beriman. Nah, pertama-tama beriman itu maksudnya pertahankanlah itunya kan ada terakhir beriman tuh. Jadi mun kakain aja beriman selamanya tambuk kata aja ya enggak? Iya. Nah, syukuri temannya. Iya ada ya apalagi lalu syukur tuh kudu coba bunyi ora seakan. Karena bukti daripada syukur ikam mau memelihara majelis taklim nih kita aja. Jangan kisah aja syukurlah. Aku kan melihat orang yang memelihara majelis taklimnya itulah orang yang bersyukur. Coba buatnya. Mungkin dari majelis taklim kau dapat di mana? Kenapa kada dipelihara jalannya itu? Aneh aja sudah. Tuhuk bang berkelana apa? Ada bertamuan juga dengan aneh dosa. Kan ramai-ramai aja berkelana bertemu aneh. Nah pelihara majelis taklim. Majelis taklim itu kayak apa memeliharanya?
Memeliharanya itu di dalam diri bubuhanmu. Ke situ. Lalu memeliharanya tadi iya tuh takwanya tadi memeliharanya. Karena beli ikan pelihara itu rindu dengan majelis taklim, amun kada ikan kada ingat. Ada emang majelis ada itu usah mau. Kau rasa majelis taklim itu akan selalu kalam itu berbunyi di ikam. Nah itu. Jadi apa yang didapat kita belajar bersama ini, kalam qadim itu yang memahamkan ke ikam. Kau rasakan dah. Ujur kita nang setahun ikam tahu sudah tapi belum dapat. Lalu yang memahamkan ikam siapa? Ayo, kada kalam qadim itulah. Nah, coba kada pernah meninggalkan ikam kalau itu. Makanya jangan dibantah. Jangan kada tahu-tahun kalam qadim terlalu kita. Allazi alama bil kalam, yang mengajar manusia dengan kalam. Selalu petunjuk tuh ada, tapi si pikir lah membantah kan. Nah, ujar petunjuk tuh sagin. Tapi sedikit kau aja kalau sedikit nih nah. Mau lo. Ya. Sedikit aja kan apa-apa lah. Isuk sedikit pulang banyak. Nah, yang namanya kada taat itu buatnya bila kada menurut selesai dah. Kada nurut sedikit, biar sedikit tetap kada nurut lah. Kita kadang-kadang dihalus di situ nang terbujuk aja, bujuk rayuan setan. Nah, tuh rayuan setan tuh, nang dikit aja tadi tuh dah. Ya kelihatannya kada apa-apa, ya, isok kada apa-apa. Kada lawas sudah melenceng dah, itu aja dah. Coba ikan bermotor tuh nah jalanan lurus, ikan umpati gini, belok dikit, sedikit lagi dikit, akhirnya keparet aja ya, ini apaan nah? Iya, terpanjang itu mas. Ya. Ayo. Nah, taat tuh kayak itu. Kenapa buatnya? Karena kayak ini. Ketika ikam kada taat, ingati selamanya kau tidak akan taat. Bila kada taat, selamanya ikam kada akan taat. Saja. Kenapa? Rasa kada taat tadi yang hidup di ikam. Kau ingati itu nah. Ingati bila rasa kada taat tadi yang hidup di ikam, maka rasa ingkar ada. Selamanya kada bisa taat. Makanya hidupkan rasa taat itu. Bilanya hidup rasa taat, jangan kau matikan. Kau kira gampang mengolah rasa? Bila rasa taat itu yang berdiri, mulai halusnya rasa taat itu berdiri, pertahankan. Jangan sampai mati oleh hama. Bila sudah rasa taat tadi berdiri jadi pendirian yang besar, tuh kada ada yang bisa membantahnya, kada ada yang bisa membujuk rayunya. Gampang pemarahannya. Itu. Rasa taat tuh yang dipelihara. Mun rasa ingkar kada usah dipelihara kan tumbuh. Nah ini maksudnya. Kenapa padi harus ditanam? Ya, tanam padi aja tumbuh rumput. Nah, kenapa itu? Karena rumput kada perlu ditanam. Lalu padi on rumput kalau dilihat dari jauh sama kayak ilalang. Nah, tapi kalau orang tuh memang biasa nanam padi, sangat tahu daun padi yang mana. Ini. Lalu kayak apa supaya padimu itu terpelihara dari rumputnya. Rumput itu hamanya, makanya itu sangka tuh kada ditanam leh. Bisa berbunyi seorang leh. Nah, amun ikam kada nahap dirasa kayak berubah rasa ikamnya lah. Nah, ayo ini berubah tuh rasa ikam. Yang tadinya tuh ibaratnya aduh saya jauh-jauh gini ekonomi menurun aja sudah lain tuh sudah. Nah, berubah dah rasa. Apa hubungannya dengan rasa? Iya, ekonomi bang. Nah, di mana ikam andakan jadi situ? Ikam di mana bang? Di ekonomi bang, kalau bukan di iman. Nah, iya, bujur kada. Nah, apalagi kamu di iwak anda kepercaya ungap dan naik. Bila sedikit iwak umar rasa ngalih bernapas ya. Kenapa ikam di iwak andaknya? Kau lihati nang hidup nang di iwak tuh nang menghidupi alam semesta nih. Gampang sih hidup tuh nak datangkan iwak ke ikam. Kalau kada muat perahu apa? Kajit pulang Medan, kada muat perahunya, apalagi boknya kalau mau perahu kada muat. Ayo. Nah, itu ya, yang pas saja itu. Itu benar. Jelas saja lah. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita baca bersama pada malam hari ini bermanfaat buat kita bertahan. Bila salah dan hilaf kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surahul Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli sallim ala sayyidina Muhammadin fil awalin, Allahumma salli sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, wal zahir wal batin wa salam wa radhiyallahu tabaraka sadatina rasulillahi ajmain. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana junubana wal walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma iftah lana abwabal khair, abwabal barakah, wa abwabal nikmat, wa abwabal rezeki, wa abwabal sehat, wa abwabal kuat, wa abwabal selamat, wa abwabal afiat, wa abwabal jannah. Allahumma afina min kulli balai dunya wa azabil akhirah. Allahumma afina min kulli balai dunya wa azabil akhirah. Allahumma afina min kulli balai dunya wa azabil akhirah. Wasrif anna bihaqil Qur'anil azim wa nabiyil karim sara dunya wa azabil akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuhu. Innallaha baligh amrihi qadallahu likulli shay'in qadir. Allahu rabbana anzil alaina maidatan fatakunu lana idalil wajhatu minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.